Ya, selamat siang para Bapak Ibu peserta webinar Total Sistem pada hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Webinar Total Sistem kali ini akan membahas sesuatu yang pasti dibutuhkan untuk persiapan tahun depan Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ingat judulnya ya. Saya bantu ingatkan kembali judulnya adalah The New Race to Market Domination. Economic Outlook tahun 2026. Bagaimana caranya nanti akan dibahas secara tuntas oleh pembicara kita kali ini, oleh narasumber kita kali ini, yaitu Pak Dipta Manusubaga sebagai Direktur dari PT Total System yang hari ini akan membahas tentang bagaimana persiapan tahun 2026 tentang dunia bisnis dan strategi-strategi yang jitu untuk menghadapi berbagai perubahan dan sesuatu gebrakan-gebrakan yang luar biasa di tahun 2026. Nanti Bapak Ibu diperkenankan boleh bertanya juga melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Silakan bertanya, silakan mungkin Bapak Ibu mempunyai sesuatu hal yang pengen disiapkan atau hal-hal yang penting untuk bisnis Bapak Ibu atau di dalam perusahaan Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang tersedia. Baik, Pak Dipta Manusabaga akan mulai untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Apakah sudah ready, Pak Dipta? Sudah ready, Pak Jo. Oke, baik. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Dipta Manusabaga. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Jo atas perkenalannya. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu ya, sedikit waktu di menjelang akhir tahun, menjelang closing akhir tahun. Kita mau sharing bersama mengenai Economic Outlook 2026. Apa yang bakal kita hadapi di 2026 dan apa saja strateginya. Nah, kita mau belajar bareng. Saya izin share dulu. Sudah muncul? Oke, Bapak Ibu, webinar kali ini kita mengambil judul yang cukup unik ya. Economic Outlook 2026 The New Race to Market Domination. Ini adalah suatu perlombaan baru ya, bagaimana cara kita mendominasi market di tahun depan. Dan why only fast and bold company will survive. Jadi hanya yang cepat, hanya yang berani itu yang akan bertahan di tahun depan. Kenapa sih ngambil judul seperti ini karena sekarang medan perangnya itu sudah berubah Bapak Ibu. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, tapi jangan khawatir, hari ini kita mau bahas, kita mau sharing, kita tidak akan bicara mengenai ramalan ekonomi yang penuh angka, penuh grafik, istilah-istilah ribet. Kita nggak mau bahas itu. Kita mau bicara soal medan perang baru, apa yang akan kita hadapi di tahun depan. Ya, tahun depan, tahun 2026 itu bukan sekedar tahun depan Bapak Ibu, tetapi ini adalah suatu tahun percepatan. Kenapa disebut tahun percepatan? Karena kita semua tahulah, sekarang teknologi makin murah, makin lama makin murah dan teknologi itu selalu mengungguli satu sama lain setiap harinya. Ya, kemudian yang kedua, kompetitor yang kita hadapi sekarang makin agresif. Pelanggan yang kita layani makin cepat berubah. Apalagi sekarang siarnya dari Gen X sampai Gen Z ini variatif sekali ya. Jadi maunya pelanggan itu cepat sekali berubah. Dan yang terakhir adalah supply chain kita, distribusi kita itu makin tidak bisa ditebak Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang besar sekarang tidak otomatis menang. Yang menang itu adalah perusahaan yang memang cukup cepat, cukup berani untuk mengambil peluang sebelum orang lain sadar. Saya ulangi statement saya ya. Jadi perusahaan yang besar yang punya sumber daya melimpah, punya uang melimpah, punya tim ribuan orang, belum tentu bisa menang di tahun depan. Karena yang akan menang di tahun depan adalah mereka yang cukup cepat dan cukup berani untuk mengambil peluang sebelum orang lain sadar. Oke ya. Sekarang kita mau mulai dulu dari gambaran besarnya. Kita mau bicara soal ekonomi makro.
Ini datanya IMF dan World Bank ke kami ambil. Jadi di sini dinyatakan bahwa ekonomi global diproyeksikan tumbuh sekitar 2,7% hingga 3,1%. Ini angka tidak spektakuler Bapak Ibu, tapi cukup stabil. Ya cukup main aman lah ini untuk ekonomi global. Sementara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, justru diproyeksikan tumbuh lebih kuat. Menurut IMF dan World Bank angkanya sampai 5,1 sampai 5,3%. Jadi mungkin untuk gambaran Bapak Ibu ya, akhir tahun ini kemungkinan Indonesia akan nutup di pertumbuhan ekonomi angka 5%. Kemudian tahun depan target Menq kita, Menteri Keuangan kita yang baru, itu di angka 5,4%. Sedangkan di IMF dan World Bank menyatakan bahwa proyeksinya oke lah untuk Indonesia di 5,1 sampai 5,3%, inflasinya masih terkendali di angka 2 sampai 2,5%. Ini artinya apa? Indonesia stabil Bapak Ibu. Indonesia sehat tapi memang penuh tantangan. Kenapa kita sebutin penuh tantangan? Karena di Indonesia di semester 2 2025 itu ada dua dinamika besar yang terjadi yang akan memengaruhi ekonomi makro kita. Dinamika ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Kemudian juga secara mengejutkan itu ada penurunan BI rate. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mau bahas dulu. Apa sih efeknya pergantian Sri Mulyani ke Pak Purbaya? Ya, sekarang dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, menurut para analis Indonesia, disiplin fiskal akan terus berlanjut, Bapak Ibu. Disiplin fiskal itu apa? Pengendalian biaya oleh pemerintah. Apalagi sekarang menteri kita yang baru ini, sekarang benar-benar getol melirik, melirik dana pundi-pundi kementerian ataupun pemerintah daerah yang dana-dananya tidak terserap, bahkan MBG juga yang tidak terserap itu akan dikembalikan ke pusat untuk nanti digelontorkan ke sektor real. Nah, ini disiplin fiskal akan makin ketat. Jadi ini cukup menggembirakan ya Bapak Ibu. Pemerintah tidak akan boros-boros lagi selama menterinya Pak Purbaya. Akan selalu diawasi dan dimonitor sehingga penggunaan anggarannya itu akan lebih tepat sasaran lah kita ngomong. Ya, untuk poin kedua, akan ada reformasi perpajakan. Ya, kalau Menteri Keuangan yang dulu itu paling suka nambah-nambahi poin perpajakan, tetapi beda dengan Bapak satu ini. Ya, Bapak satu ini sudah cukuplah pengusaha yang lagi susah, bisnis yang lagi susah, industri yang lagi susah, jangan dipajakin terus, mati semua nanti kita. Jadi akan ada reformasi perpajakan. Dan di sini juga kita lihat bahwa apa yang mungkin kita keluh kesahkan selama ini, bahwa uang pajak kita penggunaannya tidak jelas, atau mungkin juga ada beberapa oknum lah ya dalam tanda kutip. Sekarang ini sama Pak Purbaya ini sedang dibersihkan. Ya, kantor pajak lagi diutak-atik, bea cukai juga lagi diutak-atik. Bahkan kalau bea cukai kalau sampai mereka tidak merubah cara kerjanya, itu tahun depan mereka sudah diancam untuk dibekukan. Artinya apa? Ini bagus Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali dilakukan Pak Purbaya adalah hantam pemerintah dulu. Jadi apa yang menjadi keluh kesah para swasta, para penguasa ini dihantam dulu. Dibersihkan dulu, dirapikan dulu. Harapannya oknumnya berkurang lah. Kalau sampai nol saya rasa nggak mungkin. Tapi paling tidak oknumnya berkurang dan penggunaan dananya akan lebih jelas di perpajakan dan bea cukai. Nah, namanya pisau itu juga bermata dua. Pada saat Pak Purbaya menuntut pihak pemerintah untuk bersih-bersih, tentunya beliau juga akan menuntut ke depannya pihak swasta akan makin transparan dan patuh. Ya, kedua belah pihak ini akan dituntut hal yang sama mengenai transparansi. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa waktu pertama kali menjabat langsung digelontorkan 200 triliun. Artinya apa? Strategi pembiayaan infrastruktur ini jadi agresif. Bank-bank pemerintah jadi punya uang berlebih untuk untuk menggerakkan sektor real. Ini semua digelontorkan.
Bahkan juga nanti anggaran-anggaran yang tidak terserap begitu kembali ke pusat itu juga akan digelontorkan ke pasar. Ini merupakan suatu hal yang baik. Kemudian yang keempat, ini juga bicara mengenai regulasi, mengenai aturan-aturan, prosedur, legalitas, segala macam UMKM, itu kemungkinan akan makin dipermudah sehingga orang usaha itu makin gampang. Ya, ini adalah analisa dari pergantian Menteri Keuangan kita. Bisnis akan berhadapan dengan pemerintah yang lebih pro pertumbuhan, lebih pro pasar ini bisa naik, bisa tumbuh, bisa sukses pengusaha ini. Tapi juga ingat tadi ya, pisau bermata dua, akan lebih menuntut transparansi dan kepatuhan kita. Apalagi nanti tahun 2027 isunya semua laporan keuangan juga akan ditembuskan ke Kementerian Keuangan. Ya, jadi kita siap-siap Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum punya laporan keuangan yang benar, ya, tolong mulai dirapikan laporan keuangannya. Karena makin ke depan ini akan makin transparan, akan makin rapi. Ya, tapi harapan kita berdoa yang terbaik untuk semua sisi, baik negara maupun swasta. Kemudian next, BI rate. BI rate ini nggak ada yang menyangka, Bapak Ibu, di bulan Oktober 2025 tiba-tiba turun ke angka 4,75%. 4,75% ini adalah yang terendah sejak tahun 2022. Artinya sudah 3 tahun BI rate itu tinggi. Tetapi sejak Purbaya menjabat, Oktober 2025, BI rate bisa ditekan jadi 4,75%. Ya, untuk gambaran Bapak Ibu mungkin gini. Di bulan Agustus 2024, jadi setahun setengah yang lalu, itu BI rate aja masih mencapai rekor tertinggi di angka 6,25%. 6,25%. Sekarang hanya tinggal 4,75%. Bahkan menurut analis dari Bank Permata, ini proyeksi penurunannya bisa terjadi lagi di tahun depan, bahkan mungkin menyentuh angka 4% menurut Bank Permata. Ya, apa yang terjadi jika BI rate rendah atau mungkin nanti makin rendah? Tentunya kredit-kredit, bunga kredit akan lebih murah, Bapak Ibu. Sektor properti, sektor konstruksi, sektor otomotif lebih hidup, orang bisa KPR, KPM lebih mudah, ya. Kemudian UMKM ini juga lebih mudah memperluas usaha. Mungkin ada KUR itu, kredit usaha rakyat. Kemudian startup juga lebih mudah mendapatkan pendanaan. Artinya apa? Kompetitor baru akan makin bermunculan, Bapak Ibu. Pasar akan semakin ketat. Yang terakhir adalah refinancing hutang besar. Pada saat BI rate turun, harapan kita tentunya bunga bank pinjaman kita juga ikut turun. Nah, di sini kadang-kadang Bapak Ibu yang mungkin perusahaannya punya pinjaman bank, tolong nanti jeli-jeli kita dengerin info BI rate turun. Kalau kita nggak nanya ke bank, kadang-kadang bunga pinjaman kita tidak diturunkan Bapak Ibu. Tetap aja meskipun BI rate turun. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya dengar BI rate turun. Tolong langsung telepon AR kalian yang ada di AO ya, AO kalian yang ada di bank. Omong, bunga bank pinjaman kamu sekarang berapa? BI rate sudah turun loh. Bisa nggak diturunin? Nego ulang Bapak Ibu. Supaya hutang-hutang perusahaan itu bunganya makin kecil, cash flow perusahaan akan makin sehat. Kalau cash flow ada, duitnya ada, otomatis apa Bapak Ibu, perusahaan akan melakukan ekspansi. Jadi proyeksi tahun depan ini cukup positif ya Bapak Ibu ya. Dorongan dari pemerintah ini seharusnya benar-benar menggerakkan sektor real. Ya itulah alasan mengapa banyak ekonom menyebut bahwa tahun 2026 ini merupakan tahun peluang yang besar. Ya, tetapi segala sesuatu pasti ada positif negatifnya. Ya, kalau ini pertumbuhannya tidak dijaga oleh pemerintah dengan baik, tentunya ini bisa berpengaruh terhadap kurs rupiah, kemudian aset bisa bubble, ya bisa menggelembung, kemudian juga karena kompetitor makin ketat, mungkin tahun depan akan bicara mengenai perang harga. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih terjebak di perang harga, belum mempunyai diferensiasi atau mungkin faktor pembeda unique selling point dari bisnismu dibandingkan kompetitor itu apa? Hati-hati Bapak Ibu karena tahun depan persaingan akan makin ketat.
Kalau Bapak Ibu nggak punya faktor pembeda, tentunya yang bisa kalian lakukan adalah cuma perang harga. Perang harga itu ujung-ujungnya kita mati semua. Ya, jadi mumpung masih tahun 2025 belum berakhir, bagi Bapak Ibu yang belum punya USP, Unique Selling Point, duduk bareng manajemen, putuskan USP kita apa, tahun depan kita mau tonjolkan apa. Sehingga kita tidak lagi terjebak dalam perang harga. Jadi, kalau boleh disimpulkan, landscape 2026 ini adalah campuran antara peluang besar diikuti dengan tekanan yang besar. Karena persaingan juga akan makin ketat. Masalahnya bukan di ekonomi, Bapak Ibu. Ekonomi ini semua orang sudah optimis ini pasti akan bertumbuh, akan makin membaik. Masalahnya ada di bisnis kita sekarang. Apakah bisnis kita mampu berlari kencang, sekencang pertumbuhan ekonomi? Nah, itu yang akan menjadi inti dari sharing kita pada siang hari ini. Apa sih yang sebenarnya akan kita hadapi di tahun 2026? Pasar akan makin kejam, Bapak Ibu. 2026 sudah tidak bicara lagi soal perang diskon. 2026 itu adalah perang siapa yang paling cepat ambil data, siapa yang paling cepat respon pasar, siapa yang lebih berani pivot secara cepat. Kalau strategi A tidak menghasilkan, langsung fleksibel rubah ke strategi B misalnya. Yang dibicarakan adalah mengenai kecepatan. Sudah bukan lagi mengenai diskon, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar perhatikan market akan semakin kejam dan konsumen akan makin tidak loyal. Sekarang dengan perkembangan teknologi, gadget dan lain sebagainya, kita mau belanja, kita mau beli apapun, tinggal buka handphone, kita bisa browsing, kita bisa cek harga, bisa cek stok, bahkan di kota lain, bahkan di negara lain. Konsumen makin tidak loyal, Bapak Ibu. Mereka akan pindah ke pebisnis yang produknya itu cepat, gampang, dan relevan dengan hidupnya. Nah, ini kata kuncinya yang relevan ya. Karena kadang-kadang kita sebagai pebisnis kita ngomong produk kita yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Kalau terbaik menurut kita itu bahaya. Karena produk terbaik adalah produk yang bisa menjawab kebutuhan dari konsumen. Jadi harus relevan dengan apa yang konsumen butuhkan. Kalau brand kita, merek kita slow, ya artinya konsumen bakal go, Bapak Ibu. Karena kita sekarang bicaranya mengenai kecepatan. Poin ketiga, kita juga bicara mengenai revolusi operasional. Di sini kita sekarang bicara zaman dulu banyak ERP, banyak software. Sekarang namanya aplikasi, apalagi sudah diintegrasikan dengan AI, makin murah Bapak Ibu. Makin banyak aplikasi baru bermunculan, baik itu mengenai POS, point of sales, mengenai HRIS ya, yang human resource, dan lain sebagainya. Dan semua ini bisa diintegrasikan dengan murah. Artinya apa? Perusahaan kecil bisa bikin operasional rapi seperti perusahaan besar. Karena teknologi makin murah. Kemudian yang terakhir, tuntutan orang sekarang adalah mengenai real-time transparansi. Pada saat kita sekarang bicara, kita menunggu laporan keuangan bulanan, melakukan analisa laporan keuangan, menentukan strategi ke depan seperti apa, itu sudah terlambat, Bapak Ibu. Karena sekarang adalah zamannya real-time dashboard. Benar-benar kita cek, kita mau buka detik ini, data ngomong apa. Hari ini, datanya ngomong apa. Persaingan sudah semacam itu. Jadi kalau kita masih nunggu laporan keuangan, misalnya ini bulan apa ya? Desember. Kita nunggu laporan keuangan di 15 Januari misalnya atau 10 Januari. Itu sudah terlambat, sudah nutup, sudah terjadi, tidak bisa diperbaiki karena sudah closing di 31 Desember. Kita tidak mengambil langkah apapun untuk memastikan bahwa kita bisa tumbuh lebih baik. Sudah telat. Ya, harapannya sekarang adalah real time dashboard. Benar-benar kita tahu penjualan nanti sore kita bisa lihat penjualan kita berapa. Pencapaian terhadap target sudah berapa. Margin kita sudah berapa. Kita bakal bakal untung nggak bulan ini itu semua sudah bisa diproyeksikan melalui real time dashboard. Ya Bapak Ibu, teknologi sudah sejauh itu.
Persaingan bicara sudah bukan harga, tetapi mengenai time to market. Time to market itu bagaimana suatu produk kita pasarkan, kecepatannya seperti apa. Speed of response, bagaimana kita menangani keluhan pelanggan atau mungkin tren yang ada. Kita harus bisa nangkep peluang secepat mungkin. Dan juga tadi apa? Kemampuan pivot, Bapak Ibu, kemampuan kita untuk segera melakukan perubahan. Jika strategi A tidak berhasil, kita langsung bisa pivot ke strategi B. Itu kita bicara soal kecepatan. Nah, sekarang mungkin saya mau polling dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin admin bisa bantu untuk tampilkan polling. Di sini polling mohon diisi Bapak Ibu. Menurut Anda, apa yang paling lambat berubah di perusahaan Anda? Apa yang paling lambat berubah di perusahaan Anda? Apa yang bikin lamban? Sistemkah? Orangkah? Proses approval? Atau direksinya, pimpinannya yang bikin lambat karena mungkin senior cukup terbiasa dengan cara kerja yang lama, tidak mau berubah, misal seperti itu. Coba Bapak Ibu silahkan isi, nggak ada jawaban yang salah ataupun benar ya Bapak Ibu. Silahkan diisi. Ayo ada lagi yang mau ngisi, baru separuh nih yang ngisi nih. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Menurut Anda apa yang paling lambat berubah di perusahaan Anda? Kita tunggu sebentar. Silahkan isi, tidak ada yang benar maupun salah. Oke, mungkin admin bisa di-share ya hasilnya seperti apa ke Bapak Ibu peserta webinar. Apakah sudah muncul share hasilnya? Di sini terlihat bahwa mayoritas Bapak Ibu bicara bahwa yang bikin lamban itu orang, SDM kita. Mungkin SDM kita yang sudah terbiasa melakukan rutinitas pekerjaan harian selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun itu sulit berubah. Dan ini memang apa yang kami di Total System sendiri itu paling rasakan. Bagaimana suatu perusahaan yang mungkin cara kerjanya yang lama itu masih relevan untuk zaman dulu. Tetapi untuk zaman persaingan sekarang itu sudah tidak relevan. Sehingga membutuhkan pendampingan Total System untuk menumbuhkan bisnisnya. Dan yang paling susah, yang paling berat itu memang adalah kemauan dari tim SDM untuk melakukan perubahan. Ya, ini mungkin bisa jadi referensi bagi kita ya. Ini silakan di close, admin. Sudah di close ya. Oke, kita akan lanjut. Tadi sengaja kami bikin polling karena sekali lagi kita mau belajar kenapa perusahaan besar itu sering gagal. Ternyata memang faktor-faktornya demikian, Bapak Ibu. Pengambilan keputusannya terlalu lama. Kadang-kadang menunggu data sempurna dulu. Jadi nggak ngambil keputusan. Padahal pasar itu cepat sekali berubah. Pasar sudah berubah ke A, B, C, D, E, F, G. Anda masih nunggu keputusan. Atau bahkan tidak berani memutuskan. Dibuat mengambang. Biarkan ikuti flow saja. Ya otomatis kita nggak mungkin menang. Disinilah perusahaan besar sering gagal. Yang kedua, produknya bagus. Kalau mau launching produk baru, bagus. Tapi masa persiapannya terlalu lambat, terlalu lama. Eksekusinya lambat. Keputusan sudah ada, strategi sudah ada. Petugas lapangannya eksekusinya lambat. Ketinggalan timing, ketinggalan momen, timingnya sudah nggak tepat lagi. Kemudian banyak rapat minim keputusan. Ini memang penyakit dari perusahaan besar ya.
mayoritas perusahaan besar. Rapat dari pagi sampai sore. Tetapi kadang mengambil keputusannya itu minim. Makanya biasakan kita itu kerja cepat dan kerja tuntas. Putuskan. Kemudian yang keempat, perusahaan besar itu sering gagal karena terlalu patuh pada SOP. Tidak punya ruang untuk bertumbuh. Padahal sekali lagi kita bicara bahwa SOP ini dibentuk kapan? SOP ini masih relevan tidak untuk kita gunakan? Kami di Total System kadang kalau kami bantu klien, rekan kami untuk membentuk suatu SOP flowchart job desk, itu kami sarankan setiap 1-2 tahun itu harus direview ulang. Apakah masih relevan? Apakah harus diupdate? Apalagi kalau kita masih punya SOP yang mungkin zaman 10-20 tahun yang lalu. Kelihatannya sudah saatnya kita memperbaiki SOP kita supaya lebih relevan di zaman sekarang. Kemudian yang terakhir, perusahaan besar ini pintar analisa, kadang-kadang terlalu sibuk melakukan efisiensi, lupa melakukan percepatan. Ya, fokusnya adalah efisien, efisien, efisien. Saya sadar bahwa di tahun 2025 bisnis-bisnis ini sudah pada mengencangkan ikat pinggang. Ada yang melakukan PHK, ada yang melakukan outsource SDM-nya, ada yang melakukan sourcing bahan baku pengganti, mungkin juga vendor baru yang mungkin lebih murah, apalagi dengan tarif perang dagangnya Trump waktu itu. Ya, jadi negara-negara makin bersaing, sourcingnya kita rombak ulang semua sehingga bagaimana cara kita bisa efisien. Kemudian pabrik juga banyak ditutup tapi pindah ke daerah yang UMR-nya lebih rendah. Itu semua adalah langkah-langkah para pebisnis untuk bertahan di tahun 2025, mengencangkan ikat pinggang, efisien. Supaya apa? Supaya langkahnya tetap jadi lincah. Organisasinya ramping, orang-orangnya lincah dalam melakukan eksekusi. Sehingga di tahun 2025 banyak klien Total System juga saya lihat pergerakannya cukup baik, target tercapai, target EAT, profit ya net profit juga tercapai dengan baik. Itu semua berkat dengan efisiensi. Nah, sekarang di tahun 2026 itu saatnya kita menjadi cepat dan tepat. Ya, sekarang kita mau belajar dari para jagoan, para pemenang yang ada di Indonesia. Kita mau belajar satu persatu. Satu mengenai Iger. Tahu Iger kan ya? Itu merek untuk fashion outdoor. Zaman dulu mungkin kalau zaman saya kecil dulu ini untuk pecinta alam, untuk hiking ya, pecinta alam yang sering naik gunung. Kemudian apa yang dilakukan Iger untuk menguasai kategori pasar hingga saat ini mereka tidak tenggelam. Karena ternyata Bapak Ibu, Iger itu nggak jualan produk. Iger itu berusaha menguasai kategori pasar. Iger itu nggak jualan baju, celana, topi, ikat pinggang, tas. Itu hanya produk. Tapi apa yang jadi di pikiran Iger itu bagaimana dia bisa menguasai kategori pasar. Pada saat orang bicara mengenai marketnya outdoor fashion, outdoor, itu orang harus ingat mengenai Iger. Ya, brandingnya seperti itu, Bapak Ibu, yang diambil oleh Iger. Dan apalagi di beberapa tahun terakhir, kalau kalian perhatikan, Iger ini cukup ekspansif. Di saat yang lain mungkin efisiensi ikat pinggang, tapi Iger ini sudah mendobrak pasar, dia ekspansi. Dia berani buka toko offline. Ya, hampir di semua kota, apalagi kota-kota yang tier 2, tier 3 ya. Mungkin yang bukan kota utama, itu mulai banyak toko-toko Iger. Experience store yang dia buka. Tetapi hal ini pastikan dia melakukan ekspansinya dengan terukur satu persatu. Nggak sekaligus tiba-tiba buka 1.000 cabang, nggak. Satu persatu. Kemudian Iger ini juga berani memperbarui identitas brand. Pada saat mereka dikenal zaman dulu brandnya para pendaki gunung, sekarang menjadi urban outdoor. Jadi untuk pakaian di lapangan, di luar, ya tapi di perkotaan juga bisa dipakai. Nah ini yang membuat pasarnya meledak makin luas. Kemudian Iger juga memiliki supply chain yang rapi, QC-nya juga ketat, barangnya bagus Bapak Ibu.
Produksinya juga efisien, dia tahu apa yang pasar mau. Ini yang benar-benar membedakan Iker dari kompetitor yang lain, sehingga mereka tidak terjebak di perang harga. Jadi pelajaran Iker untuk perusahaan-perusahaan besar seperti kita, dominasi itu bukan soal produk, Bapak Ibu, lupakan. Dominasi itu soal kategori pasar. Bagaimana cara kita benar-benar menguasai suatu kategori, suatu niche pasar yang ada. Sudah bukan lagi bicara soal produk. Kemudian Iker juga mengajarkan kita bahwa consumer behavior ini berubah. Kita juga harus mau berubah. Nggak boleh kalau kita Gen Z sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja. Mereka sudah punya daya beli, mereka sudah bisa belanja sendiri. Mereka maunya seperti apa? Ya, kalau zaman dulu mungkin kalau kita di Surabaya ya, ada di Pasar Atom. Kalau kita lewat mungkin SPG-nya teriak-teriak. Coach, silakan mampir, lihat-lihat. Orang seneng. Ya, dipanggil kakak meskipun sudah usianya agak di atas gitu ya, dipanggil kakak seneng. Didatangi SPG dibantu seneng. Tapi begitu Gen Z ternyata itu nggak suka kalau diikuti. Mereka sukanya dibiarkan, mereka memilih sendiri kalau butuh, baru nanti akan panggil. Nah, ini kan sudah berubah. Kita juga harus mau berubah. Kita nggak bisa saklek mempertahankan cara kerja kita yang lama. Ya, kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian jangan takut redesign identitas kalau memang segmennya sudah bergeser. Ya, sekarang zaman pendaki gunung, kalau dulu mungkin pakai kemeja flanel, sekarang sudah pakai lengkap. Jaketnya pun yang anti air, anti angin, windbreaker. Kemudian sekarang nggak cuma pendaki gunung, sekarang lagi ngetren itu trail run, lari, lari Bapak Ibu, event lari naik turun gunung, trail run. Itu juga akan diambil oleh Iger. Ya ini adalah pasar yang baru. Ya dan kunci dari semua ini kenapa Iger itu bisa tetap bertahan adalah kecepatan mengambil keputusan. Kecepatan ini bukan sesuatu yang cepat asal cepat ya Bapak Ibu. Tapi mereka ini, Iger ini punya kebijakan deadline. Desain baru itu harus divalidasi dalam 21 hari, 3 minggu. Kalau dalam 3 minggu tidak divalidasi, desainnya akan di-drop, dibatalkan. Ini yang sangat membuat mereka itu bisa ngikuti tren pasar secepat mungkin. Mereka tahu pasar, mereka langsung capture peluang itu, mereka langsung desain, mereka langsung eksekusi secepat itu. Itu yang menjadi kunci kemenangan dari Iger. Nah, sekarang ini juga menjadi introspeksi bagi perusahaan kita ya, Bapak Ibu ya. Coba pikirkan, bayangkan, berapa lama kita mengambil satu keputusan yang mungkin juga bahkan keputusan yang kecil. Bukan keputusan strategis yang besar. Mungkin keputusan teknis yang kecil, kita masih harus tanya ke atasan. Ke GM kita harus tanya. GM nggak berani memutuskan, nanti lari lagi ke direksi. Habis itu direksinya aja dicariin aja susah. Karena kesibukan beliau full meeting misalnya. Akhirnya keputusan nggak ada yang ngambil. Ini terjadi nggak di perusahaan Bapak Ibu? Kalau memang terjadi, rubah pola kerja sekarang. 2026 adalah tahun percepatan. Siapa yang cepat, siapa yang berani, itu yang akan menang. Next, kita mau belajar mengenai dari Bluebird. Bluebird ini kita pasti semua kenal ya. Suatu merek taksi nomor satu di Indonesia, sangat terpercaya. Pada saat zaman teknologi, transportasi online mulai muncul, Gokar, GrabCar, Bluebird ini mulai terpukul. Yang dilakukan Bluebird apa? Dia sadar mereka tidak bisa mengalahkan kemajuan teknologi. Akhirnya Bluebird merangkul Gokar yang pertama. Jadi kalau kita dulu pesan Gokar, ya mungkin yang premium atau yang Excel, itu yang datang bisa Bluebird. Jadi Bluebird sudah tidak mau bersaing, tidak mau bersikukuh dengan cara kerjanya dia yang lama, dia rangkul teknologi itu. Di GrabCar juga sama. Kalau pesan GrabCar Premium nanti bisa dapat taksi Bluebird. Jadi mereka ini fleksibel, mereka menyesuaikan dengan zaman. Bahkan sekarang nggak cuma GoCar, GrabCar ya. Sekarang Bluebird pun punya aplikasi sendiri. Namanya My Bluebird. Di mana kita bisa pesan Bluebird melalui aplikasi tersebut. Sudah tidak lagi melalui kontak center. Ya ini adalah inovasi yang dilakukan Bluebird. Apakah berhenti di sana?
Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sekarang zamannya juga kita tahu mobil listrik. Dan Bluebird ini ternyata sudah mulai meremajamkan unit. Mobil-mobil tua sudah mulai dijual, atau memang waktu itu kan ada status kepemilikan dengan supirnya ya. Jadi sudah mulai dimiliki oleh drivernya, mulai program car ownership, program yang baru, peremajaan dengan armada mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Ya, Bluebird ini sudah sedemikian majunya. Mereka terus memperbarui diri. Agar apa, Bapak Ibu? Agar tetap relevan di zaman sekarang. Kemudian Bluebird juga melakukan diversifikasi layanan. Mereka nggak mau tergantung hanya pada taksi konvensional saja. Mereka nggak mau. Karena kalau kita cuma menggantungkan ke satu layanan, begitu layanan itu rezekinya tertutup, habis kita. Jadi dia langsung diversifikasi, tapi masih dalam hal transportasi. Mereka ada sekarang layanan untuk sewa mobil. Mereka ada layanan bis shuttle. Mereka ada layanan travel antar kota. Jadi kontribusi layanan non-taksi ini mulai diadakan dan sampai sekarang laporan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tidak lagi tergantung pada satu jenis layanan. Kalau Bapak Ibu mau istilah yang keren zaman dulu adalah multiple stream of income. Sumber pendapatan yang bervariasi yang banyak. Jangan menggantungkan pada satu sumber saja. Kemudian dengan kekuatan di brand trust, Bluebird ini sangat dipercaya Bapak Ibu. Jadi kalau saya ke Jakarta pun atau saya ke suatu daerah di mana ada Bluebird, saya pasti pakai Bluebird. Saya nggak mau pakai taksi lain karena takut dibohongin. Kalau Bluebird ini aman, supirnya sopan, ramah, mobilnya bersih, wangi, dan nggak main-main, nggak neko-neko. Itu value yang mereka jual. Hingga saat ini menjadi apa ya? Salah satu value yang membuat konsumen tetap loyal terhadap Bluebird. Ya, yang terakhir, Bluebird juga melakukan ekspansi, Bapak Ibu. Mereka sekarang sudah buka di Solo, dulu belum ada. Ke Sumatera, ke beberapa kota besar di Sumatera mereka sudah buka. Ke Kalimantan, bahkan di IKN, ya IKN yang belum resmi sudah ada Bluebird-nya. Dan sekarang juga sudah siap ekspansi ke 3 negara. Ya, jadi ini adalah apa yang bisa kita pelajari dari Bluebird di bisnis jasa. Kita mau belajar dari brand ketiga. Brand ketiga ini adalah Asco. Asco ini kalau Bapak Ibu tahu ini dulunya adalah S Hardware. Sebenarnya bukan S Hardware ya. Jadi ini adalah kawan lama grup. Kawan lama grup dulu menggandeng S Hardware untuk masuk ke Indonesia. Kemudian karena mungkin kerjasamanya tidak berlanjut, kemudian kawan lama grup ini membuka merek sendiri yang dinamakan Asco. Dan Asco hingga saat ini masih menjadi jujukan orang. Kenapa Asco bisa kuat? Menarik ini Bapak Ibu. Asko itu kalau kita gambarkan tuh bagaikan raksasa yang diam. Kita ngomong raksasa karena ini adalah kawan lama grup. Mereka tidak heboh, mereka tidak viral, mereka tidak main drama, tapi omsetnya stabil dan cenderung naik. Nah, kenapa? Karena ternyata mereka memiliki akurasi stok yang mendekati sempurna. Mereka menang karena prediktabilitas. Mereka bisa prediksi kira-kira 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Apa yang harus saya siapkan? Berapa banyak? Itu mereka bisa prediksi dengan baik. Jadi kalau kita mau datang ke Asko, itu kita pasti punya pikiran kalau nyari barang. Di Asko pasti ada fisiknya. Ya, meskipun kalau bukan barang Pareto paling cuma ada ya 2-3 pieces ya. Tapi kalau kita mau beli solution pasti mereka bisa carikan dari outlet terdekat. Tapi nggak pernah ada kita ngomong aku butuh barang ini kosong itu hampir jarang terjadi di Asko karena memang mereka punya sistem inventory yang luar biasa bagus. Mereka punya reorder otomatis. Jadi kalau stok sudah mencapai safety stock, misalnya safety stocknya berapa? 25 piece misalnya. Otomatis sistemnya akan melakukan reorder. Oh, stoknya sudah tipis nih. Sudah saatnya kita buka PO baru. Itu otomatis, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga sudah bisa melakukan forecast demand. Mereka bisa proyeksikan demand per kategori, Bapak Ibu. Kemudian juga mereka memastikan bahwa SKU atau item yang fast moving, yang paretonya mereka, itu sama sekali tidak boleh
kosong. Mereka mempunyai sistem inventory yang sangat luar biasa. Kemudian bicara mengenai experience toko yang sangat konsisten. Kita kalau mau datang ke ASKO, di kota mana saja, layoutnya sama, branding bangunan depannya sama, keramahan keramahan pramuniaganya juga sama, harganya kita juga sama, aman, sistem pembayaran semua sama, servisnya sama, Bapak Ibu. Dan standarisasi ini kalau diucapkan mudah, Bapak Ibu, dijalani susah. Tapi ASKO bisa menjalani dengan baik. Dia bisa menstandarkan semua outletnya. Dan ini merupakan suatu keunggulan dari ASKO. Yang ketiga, ASKO ini memiliki produk eksklusif yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Jadi mereka mungkin kadang-kadang maklun ke pabrik luar, mereka mereknya sendiri ya, private label, sehingga ada banyak-banyak barang unik yang tidak dimiliki oleh merek lain, tetapi hanya tersedia di ASKO. Ini merupakan suatu faktor pembeda juga. Kemudian ASKO itu tidak jual produk Bapak Ibu, ASKO itu jual kepastian. Mereka jual ketenangan kepada kita bahwa pada saat kita mampir ASKO, kita butuh suatu barang, kita belanja, barangnya pasti ada. Itu yang memang mereka jual sebagai value-nya mereka. Ya, dan ini tidak bisa ditiru dengan cepat, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mau niru ASKO, kita belajar dari ASKO mengenai inventory yang super canggih ini, mungkin kita perlu belajar 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, dan hal ini yang menjadi ASKO ini unggul dibandingkan kompetitornya yang lain. Karena kompetitornya sudah pasti ketinggalan 3 tahun. Ya, tapi belum terlambat Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar dari ASKO mengenai sistem inventory management yang sangat rapi. Kemudian belajar lagi dari Polytron. Polytron ini punyanya Jarum Kudus Bapak Ibu. Merek lokal Indonesia yang sanggup bertanding dengan merek global. Polytron ini kalau di dunia elektronik sejajar dengan Sharp, Samsung, LG, Sony, Toshiba, dan lain sebagainya. Ini adalah merek lokal Indonesia yang benar-benar bikin kita bangga karena dia bisa bersanding dengan merek-merek global yang ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Polytron? Polytron memastikan kualitas produk mereka bagus, awet, tahan lama. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya bocorin dikit ya. Kalau kita bicara soal kulkas, kulkas kalau Bapak Ibu buka, itu kan ada putih-putihnya tuh di deket botol minuman. Kalau merek Jepang, Bapak Ibu pegang aja putih-putihnya. Itu insulasi namanya. Insulasinya pasti kopong, tidak full. Jadi Bapak Ibu kalau keras itu bisa pecah. Tetapi kalau merek Korea, LG, Samsung, insulasinya tuh full, kuat. Polytron Bapak Ibu, merek Indonesia, full insulasi. Polytron sangat-sangat menjamin kualitasnya sangat baik. Kemudian yang kedua, dia tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari kita ini adalah negara kepulauan dengan 30 berapa sekarang? 33 provinsi kah? Dan Polytron memastikan bahwa service centernya tersedia. Orang kalau beli Polytron kualitasnya terjamin, awet, tahan lama. Kalau ada apa-apa, mereka punya service center. Sehingga hati kita tenang sebagai konsumen. Itu paling penting Bapak Ibu. Karena kalau kita beli barang, servis saja susah. Wah, itu kita jadi nggak mau beli, gitu kan. Jadi service center ini merupakan suatu hal yang baik. Yang ketiga, market understanding. Pemahaman pasar Indonesia tidak ada yang sebaik Polytron, Bapak Ibu. Mau ngomong audionya Philips itu jernih, jarum jatuh aja kedengeran, yaitu Philips. Itu mungkin yang diminati oleh pasar Eropa. Tetapi yang diminati oleh pasar Indonesia itu adalah yang soundnya ngebas, banter, suaranya keras ngebas. Pada saat ngebas dem 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 tidak mau pecah suaranya. Polytron sangat jago di audio. Yang kedua, kulkas.
pintu kaca gambar bunga itu yang pertama kali keluar Polytron Bapak Ibu. Di saat semua merek cuma main warna, ada yang warna abu, hijau, biru, Polytron dobrak pasar. Dia tahu kalau kulkas itu pasti cewek. Kalau cowok mah nggak peduli kita dengan kulkas. Kita buka pintu ada minuman dingin selesai. Tapi kalau cewek itu benar-benar yang milih kulkas. Dia tahu oh, para wanita sukanya apa? Desain yang bagus. Dibuatin itu pintunya kaca cermin, gambarnya mawar besar. Itu Polytron Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang paling bagus menurut saya, itu pada saat mereka melaunching mesin cuci Zeromatic. Di Indonesia ini aliran air itu tidak merata Bapak Ibu. Kalau di kota besar kita hidupin air itu mungkin alirannya kuat kenceng ya. Jadi kalau kita pakai mesin cuci yang satu tabung, itu mesinnya tetap mau berputar dengan lancar. Tetapi di beberapa daerah, mungkin di pinggiran kota, di desa, di mana alirannya cuma tir, tir, nggak mau kenceng, itu mesin cuci yang satu tabung nggak mau muter, Bapak Ibu. Nah, Polytron saking pahamnya dengan pasar Indonesia, dia ciptakan Zeromatic. Mesin cuci di mana meskipun aliran airnya itu mengalir dengan pelan, tetapi mesinnya tetap mau muter. Ya kita harus belajar dari Polytron. Mereka ini sangat memahami pasar Indonesia. Dan mereka signaturenya jelas. Mereka adalah brand yang kualitasnya bagus, punya service center di mana-mana, dan produknya benar-benar menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari empat merek yang barusan di-sharingkan? Bahwa yang pertama, pada saat kita bicara kecepatan versus ukuran atau kapasitas perusahaan, kecepatan itu adalah mata uang yang paling mahal untuk tahun depan, Bapak Ibu. Siapa yang cepat akan berjaya. Jadi saat ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin menjabat di manajemen atau top manajemen, coba renungkan. Berapa lama suatu inovasi kalian approve. Berapa lama kita bisa menangkap peluang pasar, kemudian kita bisa menciptakan produk yang sesuai dan melaunchingnya ke pasar itu seberapa lama. Terus nanti kalau misalnya strategi kita A tadi ya, tiba-tiba pasarnya cepat berubah, kita harus banting setir ke strategi B, kita bisa putuskan berapa lama. Coba kita introspeksi. Karena bicara 2026, kalau segala sesuatu butuh lebih dari 30 hari, kita kalah Bapak Ibu. Kita akan tertinggal tren pasar. Ekonomi sudah tumbuh tanpa kita. Pesaing-pesaing kita sudah gesit-gesit luar biasa. Kita akan tertinggal. Yang kedua, bicara soal berani atau mau main aman. Perusahaan besar itu sering takut salah. Segala sesuatu dianalisa sedemikian rupa. Padahal sekarang yang menang adalah perusahaan-perusahaan yang inovatif, yang berani. Ya, kita harus mulai berani melakukan suatu gerakan. Apa nih? Kita mau inovasi produkkah? Kita mau membuat suatu gerakan promosi yang sedemikian rupakah? Kita mau promosi digital dengan cara apakah? Dengan cara-cara yang out of the box, yang di luar pikiran orang. Berani nggak kita ambil keputusan tersebut? Tetapi saya juga di sini tidak ajarkan asal ngawur ya Bapak Ibu. Tetapi benar-benar dalam segala memutuskan segala sesuatu, lakukan dengan survei pasar terlebih dahulu. Kita mengenal ada namanya Focus Group Discussion, FGD. Kita mengenal adanya Minimum Viable Product. Di FGD itu kita bisa minta saran produk kita di share di misalnya 20 orang. Kita bisa ambil saran plus minusnya menurut kalian seperti apa. Kemudian masukannya seperti apa. Sudah menjawab kebutuhan atau belum. Itu kita bisa dapat inputan dari FGD. Dan juga kita nanti launchingnya mungkin lokal dulu, lakukan di satu kota, jangan langsung di satu provinsi atau satu nasional ya. Kita keluarkan minimum viable product
Kita tes ombak, istilahnya tes ombak. Kita produksi kecil dulu, kita coba di satu kota, berhasil, diterima, langsung hajar produksi massal. Kita harus berani ambil keputusan. Kemudian yang ketiga, 2026 bukan lagi eranya feeling. Kalau zaman dulu pebisnis itu katanya punya intuisi. Tetapi karena sekarang ada kemajuan teknologi, data mudah kita peroleh. Sehingga sekarang kita tidak lagi bicara mengenai feeling. Tapi kita sekarang harus sudah mulai ambil keputusan berdasarkan data. Apalagi datanya yang tadi real time dashboard. Kemudian yang terakhir, bahwa penguasaan suatu kategori pasar, branding, kita top of mind, menjadi top of mind customer, itu jauh lebih penting daripada ngurusin produk. Jadi bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana cara kita melakukan branding, supaya merek kita tertancap di benaknya customer. Sehingga pada saat customer mencari produk A, yang diingat adalah merek kita. Sebentar, maaf, saya minum dulu. Nah, caranya gimana branding yang baik? Branding harus punya identitas yang kuat, punya segmentasi target market yang jelas, ya nggak meluas. Belajar bisnis model kanvas ya Bapak Ibu. Kemudian harus punya narasi atau storytelling yang unik, sehingga orang akan ingat Anda karena Anda tampil beda. Bukan tampil lebih baik, tapi tampil beda, sehingga akan lebih mudah diingat. Nah, dari semua ini, Bapak Ibu, sekarang kita mau masuk ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya ini adalah Strategic Action Plan untuk tahun 2026. Apa saja yang harus kita lakukan di tahun depan? Ya, Bapak Ibu silahkan catat kalau mau. Yang pertama kita bicara mengenai percepat keputusan. Kurangi hambatan keputusan. Jikalau saat ini approval membutuhkan 5 tanda tangan, bisa nggak dibuat 2 atau 3? Kurangi layernya, kurangi levelnya. Supaya gerakan kita bisa lebih gesit. Tapi benar-benar yang decision maker yang ngasih approval itu betul-betul orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian, jika data baru terkumpul 70%, nggak usah nunggu 100% Bapak Ibu. 70% sekarang sudah lebih dari cukup untuk mengikuti tren pasar. Ingat, tren pasar cepat sekali berubah. Jadi dengan data yang 70% kira-kira sudah cukup mewakili jalan. Yang kedua, berikan otoritas khusus untuk cabang, toko, atau unit. Bapak Ibu yang punya cabang, silakan delegasikan wewenang terbatas ke cabang tersebut. Sekarang banyak dep store, terutama dep store ya, yang dulu pembelian harus terpusat nasional ke Jakarta. Sekarang mayoritas dep store, supermarket itu ya mungkin bisa ngomong 30% ya. Itu berhak untuk melakukan pembelian lokal. Jadi langsung tahu masing-masing outlet, masing-masing kota, barang saya yang Pareto yang mana, yang barang saya yang habis yang mana, saya harus segera order. Kalau zaman dulu harus lapor dulu ke pusat. Pusat nanti ngecek, benar nggak barangmu habis. Kemudian nunggu lagi direktur purchasing, nunggu lagi direktur keuangan, baru turun PO. Keburu kehabisan barang, kehilangan kesempatan penjualan. Sekarang supermarket cepat, manajer lokalnya, head of store-nya tinggal cek, oh ya barangnya habis. Dia bisa lakukan pembelian. Nanti pusat tinggal monitor, pembeliannya berlebih nggak, pembeliannya wajar tidak, bisa overstock nggak, atau memang tepat. Nah itu pusat tinggal monitor saja. Yang ketiga, seperti Iker tadi, tetapkan decision deadline Bapak Ibu. Misalnya untuk keputusan teknis operasional yang gampang-gampang. Bisa nggak dalam 24 jam diputusin? 24 jam nggak bisa, ya 48 jam deh 2 hari. Jangan seminggu. Sekarang zaman teknologi, bos kita lagi pergi keluar, bisa kan lewat handphone, lewat WA, lewat Zoom sekarang. Kita bisa meetingkan. Bisa nggak keputusan operasional, jangan lewat 48 jam. Bisa nggak keputusan taktis, jangan lewat seminggu. Bisa nggak keputusan yang sangat strategis, jangan lewat 2 minggu. Harus segera dikumpulkan data, didiskusikan, dan diputuskan dalam 2 minggu. Kita buat deadline, kita buat disiplin. Dan kalau memang seperti Iger tadi, 21 hari, 3 minggu desain nggak bisa diputuskan, drop. Ganti yang lain.
itu harus sudah punya batasan yang jelas Bapak Ibu untuk tahun 2026. Kemudian yang kedua, perkuat operasional, bangun prediktabilitas dalam operasi. Yang belum pakai software, pakailah software. Yang belum punya aplikasi POS, HRIS, coba pakai. Karena suatu hal teknis, rutinitas yang berulang-ulang lebih baik dibuat otomatis melalui teknologi. Dan dari sana nanti kita bisa lebih tepat dalam menentukan strategi. Misalnya, oh barang ini feeling kita mungkin yang jaga toko misalnya. Kelihatannya barang A ini eh, sering keluar, barang B enggak kelihatannya. Tapi ternyata setelah dicek di data, ternyata barang B diem-diem penjualannya besar. Nah, antara mata, feeling, dan data, kita percaya data, Bapak Ibu. Oh, ternyata barang B yang memang jalan. Artinya barang B yang menjadi Pareto dan menjadi fokus saya dalam bekerja. Nah, itu pakai data. Kemudian, perbaiki supply chain. Bapak Ibu yang belum punya real-time dashboard, pakailah. Real-time dashboard itu misalnya ya nggak usah real-time banget lah, paling nggak harian. Yang tiap sore bisa terima hari ini produksi berapa, bahan baku keluar berapa, keluar barang jadinya berapa, eh, omset hariannya berapa, kemudian mungkin kita bayar hutang ke supplier uang keluarnya berapa, uang masuk tagihan piutang dari toko-toko berapa, itu bisa terlihat dalam satu dashboard. Ini tolong dimanfaatkan. Karena nanti estimasi kita, bulanan, segala sesuatu kita ngambil strategi, itu akan bisa lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, dalam operasional kita ngomongin soal rampingkan SKU. Bapak Ibu mengenal Pareto Principle. Hanya 20% barang yang menghasilkan 80% laba. Jadi kalau kita punya 100 barang, pasti hanya 20 barang yang laku keras. Sisanya adalah barang pelengkap. Dan para barang pelengkap ini ribet Bapak Ibu. Bayangkan kita punya 100 barang, 20 laku, 80 kadang-kadang laku. Tetapi waktu, tenaga, uang kita gunakan untuk mikirin yang 80 juga. Space gudang kita yang terbatas, kita juga pakai untuk nyimpan yang 80 ini juga. Buat apa? Barangnya nggak begitu laku. Buang, rampingkan SKU. Kemudian nanti kalau memang ada produk baru, dites pasarnya. Kalau memang produk baru ini bisa diterima pasar, barangkali produk ini bisa menjadi produk hero atau produk Pareto yang baru yang kedepannya makin memperkuat bisnis kita. Sisanya yang nggak laku, buang. Ya, jadi 2026 ini adalah tahun yang fokus, bukan tahun banyak-banyakan produk. Jangan bangga punya produk yang banyak. Banggalah jikalau barang yang diproduksi, barang yang kita punya cepat muter, itu bangga. Ya, ini tolong dipahami Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kuasailah pelanggan. Bagaimana cara kita menguasai pelanggan? Tingkatkan switching cost. Switching cost ini bicara gini Bapak Ibu. Biaya untuk beralih ke kompetitor itu mahal. Jadi customer sudah kita manja, sampai customer itu males pindah ke orang lain. Nah, switching cost-nya itu di sana. Bagaimana cara kita meningkatkan switching cost? Sekarang zaman teknologi, Bapak Ibu, ada teknologi penghubung yang namanya API. Saya kurang paham teknologi ya. Tapi API ini merupakan infrastruktur teknis. Membuat cara sistem itu bisa saling terhubung satu sama lain. Nggak cuma ngomongin software dengan POS, Bapak Ibu. Sekarang bahkan misalnya pernah bayangin nggak? Kita order Gokar ataupun GrabCar, itu langsung dari aplikasinya Gojek. Itu langsung nyambung ke aplikasinya My Bluebird untuk order mobil. Ada API-nya, ada penyambungnya. Bayangkan. Jadi kalau memang konsumen pakai jasa kita itu nyaman, mudah, cepat. Terus manjain customer caranya bagaimana lagi? Bikin laporan custom khusus customer tersebut atau mungkin bikin produk custom untuk customer tersebut.
Kita bisa berikan juga after sales kita yang premium, yang sangat bagus. Kita bisa berikan kontrak jangka panjang. Kalau kamu kontrak setahun dengan saya, nanti kamu dapat hadiah mobil, kamu dapat hadiah umroh misalnya. Kita sudah ikat customer kita selama 1 tahun, sehingga nanti pada saat pesaing menawarkan program baru, toko atau customer kita bilang, waduh saya sudah pusing, saya sudah kontrak dengan perusahaan A, saya sudah mati-matian jualan produk A, saya udah nggak sempat mikirin kamu. Bikin mereka seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga apalagi yang bikin customer dimanjain? Bundling layanan. Bagaimana suatu layanan itu bisa terintegrasi. Kayak Gojek itu ada GoCar, GoRide, GoFood, GoMart, dulu ada GoMassage. Banyak sekali. Itu dibundling semua. Kemudian barangkali kita juga bisa kasih training rutin untuk tim mereka. Misalnya kalau kita perusahaan, kita punya produk baru, produk knowledge-nya kita trainingkan ke para sales-sales toko. Kita harus adakan acara tersebut. Bikin pelanggan dimanja dan males pindah, Bapak Ibu. Itu nomor satu. Nomor dua, bangun program retensi yang relevan. Bikin membership pakai poin, poinnya yang benar-benar apa ya, real, mudah terjangkau, bukan cuma gimmick. Orang nggak begitu suka gimmick, nggak suka gambling. Zaman sekarang orang suka yang pasti-pasti aja, yang benefitnya jelas, yang kita kalau beli dapat poin itu kita seneng gitu loh. Jadi program retensi itu harus yang mudah digunakan ya. Kemudian kalau klaim kita juga nggak ribet. Kalau dulu harus pakai KTP, harus buktikan ini itu, udah enggak, sekarang pakai aplikasi, tidak ribet klaim, dan juga yang kita terima sebagai hadiah itu nyata, nggak cuma poin poin diskon selanjutnya atau misalnya memang kita dapat nanti misalnya dapat apa, kitchenware yang harganya 1 juta atau 2 juta, seneng orang, yang bikin orang seneng, benar-benar real. Kemudian yang ketiga, banjiri pelanggan dengan insight bukan promosi. Semua orang bisa bilang kecapnya nomor satu. Tetapi sekarang sudah bukan zamannya bilang seperti itu lagi. Sekarang zamannya kita apa ya, menganggap menganggap customer itu partner kita. Ya, kita ajak bicara, kita minta masukan. Kalau yang B2B mungkin kita memberikan laporan yang penuh insight, tren ke depan seperti apa, tipsnya seperti apa, sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kalau misalnya analisa tren industrinya seperti apa, ke depannya seperti apa. Itu benar-benar perlakukan customer seperti rekan, rekan kita. Sehingga mereka merasa dilibatkan, mereka merasa loyal terhadap merek kita. Yang keempat, ini strategic action plan terakhir. Jangan lupa lakukan inovasi, Bapak Ibu. Yang pertama, tentukan target inovasi. Misal kita bagian R&D, nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan, coba kalian usulkan inovasi baru. Inovasi itu tidak bicara hal yang besar ya Bapak Ibu, juga bukan hal yang mahal. Inovasi itu saya paling suka kasih contoh, itu botol saus. Botol saus kita kalau tutupnya dibuka dulu, kalau kita mencet ke bawah agak susah. Ternyata ada merek-merek seperti Heinz, itu tutup botol sausnya ada di bawah, sehingga waktu kita mengeluarkan akan lebih mudah. Itu namanya inovasi, Bapak Ibu. Atau Zeromatic Polytron tadi, mesin cuci bisa muter meskipun aliran airnya nggak kenceng. Ya, jadi inovasi itu tidak harus selalu bicara hal-hal yang bombastis. Hanya bisa mungkin kita nambahi fitur apa, fitur yang lebih mudah digunakan. Kita ganti kemasan baru, kemasan yang unik. Mungkin orang bangga nenteng, atau kalau nenteng atau dibawa pakai motor lebih mudah misalnya. Kemudian inovasi kita bisa ngomongin apa? Soal servis, soal SOP yang mempercepat kalau kita mau klaim, klaim garansi, atau mungkin klaim tadi membership point, oh ternyata bisa lebih cepat berkat inovasi kita. Ya, kemudian jangan lupa gunakan pendekatan MVP, minimum viable product, tes ombak dulu Bapak Ibu, di satu kota dulu, kecil, pakai FGD kalau perlu. Setelah itu baru produksi massal. Pada saat produksi massal, paketkan inovasi dalam campaign yang besar.
Jadi sekaligus Bapak Ibu, launching produk baru, jangan malu-malu, jangan gelontorkan budget yang kecil. Kalau kita sudah melakukan FGD, kita sudah cek ombak, MVP ya, minimum viable product satu kota sudah berhasil laris diminati masyarakat. Jangan malu-malu, campaignkan dengan campaign yang besar. Ya sekarang zamannya internet, biaya promosi jauh lebih murah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kita harus iklan TV sekian miliar, billboard sekian ratus juta. Sekarang kalau kita lewat media sosial, itu murah sekali Bapak Ibu. Ya apalagi kalau kita organik, bisa benar-benar viral, bisa FYP sendiri tanpa melakukan ads misalnya ya. Tapi benar-benar bungkus dalam suatu campaign yang jelas. Dilakukan secara seragam, secara nasional. Satu arah komunikasi, pengennya apa. Jadi semua orang langsung tahu, oh ada produk baru, tagline-nya seperti ini untuk menjawab masalah ini. Langsung nancep di benak customer. Oke, kemudian ada bonus, Bapak Ibu. Ini mungkin nggak bicara soal polling tadi ya. Kita sekarang pakai cara yang manual saja. Jikalau nanti tolong dihitung pakai tangan saja. Kalau jawabannya ya, hitung aja pakai tangan. Satu, hanya jawaban ya ya yang dihitung. Ya kedua, ya ketiga, ya keempat, ya kelima. Coba hitung. Saya pengen tahu kalian jawab berapa ya. Oke ya, paham ya. Sekarang ini pertanyaannya. Apakah approval strategis saat ini bisa diputuskan kurang dari 14 hari? Jika ya, dihitung. Jika tidak, abaikan. Apakah tim cabang atau frontline pramuniaga kita, SPG kita, punya otoritas keputusan kecil? Keputusan kecil aja, bukan keputusan besar. Kemudian, apakah pelanggan besar sudah terkunci sistem atau terkunci kontrak tadi? Next, apakah supply chain distribusi kita sudah memiliki early warning system? Early warning system yang tadi, misalnya kalau barang Pareto, barang laris kita sudah menipis stoknya, otomatis sistemnya bunyi ke notif, mengingatkan kita untuk melakukan pembelian. Sudah ada belum? Kemudian, apakah inovasi muncul setiap 2 sampai 3 bulan? Coba, yang ya hitung, yang tidak abaikan. Apakah saat ini SKU slow moving yang tidak laku, yang jarang orang tanya, yang jarang orang beli, yang mungkin nanti kalau kalian jalan ke gudang, lihat barang itu di pojokan, sudah berdebu, sudah rayapen, sudah jelek sekali, itu apakah sudah diurusi, sudah dirampingkan? Kita mau beresin hanya barang-barang yang laris. Next, apakah sudah punya data real time untuk menggantikan laporan bulanan? Ingat, sekarang laporan bulanan, kinerja Desember dengan laporan keuangan yang keluar di 10 Januari itu sudah terlambat, sudah terjadi, tidak bisa direvisi. Makanya penting mempunyai data real time. Sudah punya belum? Next, apakah leadership sudah berani dalam ngambil keputusan atau bimbang? Atau bahkan senengi ngambang, tidak mau ngambil keputusan sama sekali. Oke, sudah dihitung ya Bapak Ibu? Sudah dihitung semua? Jika 5 poin atau lebih, Bapak Ibu siap untuk bersaing. Tetapi jika jari tangan Anda menunjukkan kurang dari 5, artinya sekarang saatnya introspeksi Bapak Ibu. Saatnya kita berbenah supaya kita lebih siap menghadapi 2026. Saya mau tutup dengan kalimat sederhana ini. 2026 bukan tahun untuk jadi baik. 2026 adalah tahun untuk jadi cepat dan berani. Karena di medan perang baru tahun depan, yang menang bukan yang paling besar. Yang menang bukan yang paling kaya banyak duit. Yang menang bukan yang paling lengkap. Tetapi yang menang adalah
siapapun yang paling cepat ambil keputusan, siapa yang paling berani mengeksekusi, dan yang paling disiplin menjaga kecepatannya. Penutup, selamat datang di 2026, Bapak Ibu. The New Race to Market Domination. Terima kasih. Mungkin waktu saya kembalikan ke moderator ya. Pak Jo, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Dita buat pemaparan materinya. Ini menarik ya Bapak Ibu. Tahun 2026 penuh dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa sudah dijelaskan oleh Pak Dipta tadi. Siapa yang tadi sudah dapat 5 yes atau kurang dari 5 yes? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada. Silahkan bertanya terkait eh, dari permasalahan Bapak Ibu dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Adipta. Silakan boleh bertanya. Nanti akan saya bantu bacakan dan nanti akan dijawab oleh pemateri kami, Pak Adipta. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh ketik di kolom komentar terkait tahun 2026 penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan. Oh, ini ada yang langsung bertanya ini Pak Dipta. Dari Elin, lebih baik mana? Salah strategi atau lambat eksekusi? Wah, menarik nih Pak Dipta. Gimana nih Pak? Ya, ini mungkin karena kita bicara soal kecepatannya. Jadi mungkin timbul pertanyaan seperti ini. Lebih baik cepat, tapi mungkin takutnya strateginya salah, atau mending kita main aman lambat eksekusi. Kalau saya masih prefer yang strateginya salah, Pak Jo. Karena begini, ada istilah keberuntungan terjadi pada saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Dan kesempatan ini kita bicara soal timing, soal momen. Momen ini bisa datang tiba-tiba dan bisa pergi juga tiba-tiba. Jadi timing ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita misalnya salah strategi, tapi momennya masih ada, dan kita bisa perbaiki strategi tersebut, itu kita masih bisa menang, Pak Jo. Tetapi pada saat kita lambat eksekusi, itu peluang sudah lewat. Meskipun kita ngomong strategi kita sebenarnya bagus, top, pasti jaya. Tapi kalau nggak dijalankan atau dijalankannya telat, pasarnya, tren pasar sudah berubah, ya habis. Misal, eh, zaman Labubu deh. Zaman Labubu, orang antri-antri seperti itu, cepet-cepetan. Sekarang coba bikin, belum tentu seramai yang dulu, momennya sudah lewat. Ya, mungkin mungkin itu jawaban saya. Saya lebih prefer salah strategi tapi bisa perbaiki selama momennya masih ada. Iya, iya. Benar-benar. Nah, ini mudah-mudahan menjawab ya. Jadi supaya tidak kehilangan momentum juga, ada kesempatan. Wah, langsung sikat nih. Karena 2026 tadi Pak Dita sudah bilang ini adalah percepatan ya, harus cepat. Siapa yang cepat nanti itu bisa yang menguasai pasar nih. Wah, ya jadi lebih baik cepat. Nanti misalkan ada salah, nanti akan bisa dievaluasi strateginya seperti yang tadi Pak Dita sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan bisa diketik di kolom komentar yang terkait dengan materi hari ini, mungkin terkait dengan bisnis Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu mengenai persiapan tahun 2026. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Pak Dipta. Jelaskan logika mengapa SKU harus dirampingkan justru saat peluang ekonomi membaik. Wah, ini juga menarik nih. Gimana nih, Pak Dipta? Silakan, Pak Dipta. Eh, jadi ini ada asumsi pebisnis ya, kalau kita punya toko atau apa, kalau barang kita lengkap itu lebih baik. Tetapi beneran nggak lebih baik? Karena Pareto Principle itu merupakan suatu hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Tadi mungkin saya cerita dari 100 SKU, pasti cuma 10 sampai 20 SKU saja yang laku keras.
sisanya tuh hanya pelengkap. Nanti kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti selesai webinar ini silahkan baca data perusahaannya. Apa benar ada produk-produk yang fast moving, ada produk-produk yang slow moving, dan berapa persen? Ya, secara Pareto pasti hanya 20%. Dan akan jauh lebih baik jikalau kita itu fokus Pers- terhadap produk Pareto kita. Effort kita, uang, tenaga, waktu, biaya, semua fokus ke produk Pareto kita yang benar-benar barangnya ini kita kulaan, kita produksi, cepat laku, cepat jadi duit, cepat muter. Daripada kita ngurusi barang kita yang slow moving, yang tadi saya ngomong berdebu di pojokan, rayapen sekalian ya. Itu itu uang mati. Itu uang mati yang tidak kita sadar. Mungkin di laporan keuangan kelihatan di neraca itu stok. Stoknya kelihatannya ada, nilai rupiahnya ada, kita punya stok yang banyak. Ternyata setelah kita cek, expired, harus dibuang. Itu uang mati, kalau nggak hati-hati, kita setengah mati gitu kan. Jadi benar-benar harus fokus ke produk Pareto. Dengan fokus harapannya tentu bisnis kita akan jauh lebih baik. Jadi yang tadi slow moving 80, coba dikurangi. Lalu tambahkan produk baru, lakukan tes pasar, yang diterima itu yang diproduksi massal. Siapa tahu dia bisa menjadi produk jagoan kita berikutnya. Ya, ingat kita juga nggak bisa mengandalkan produk yang saat ini menjadi jagoan kita. Itu kita tidak bisa andalkan seumur hidup kita. Produk itu punya umur, punya life cycle. Pada saat produk itu mulai dari launching, growth, mature, sampai decline, suatu ketika jagoan kita pun pasti tumbang. Sehingga eh, kita harus siapin jagoan-jagoan baru, yaitu jangan lupa. Dan mungkin bagi pebisnis yang ngomong lebih baik lengkap, itu lengkap lengkap secara kategori, itu lebih baik daripada lengkap secara merek. Kalau misal kita punya toko mebel, kita punya jual spring bed. Jangan lantas spring bed kita mereknya 15. Kita punya toko elektronik, kita punya kulkas satu pintu, punya 15 merek. Orang pusing. Akhirnya terjadilah yang namanya paradox of choice. Orang bingung, akhirnya mereka malah tidak beli. Karena terlalu banyak pilihan. Jadi lebih baik kalau yang punya toko mebel lengkapi dengan sofa, lengkapi dengan meja makan, lengkapi dengan meja belajar, lengkapi dengan lemari. Jadi lengkapnya lengkap kategori, bukan lengkap merek. Itu akan jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab. Jadi perampingan tadi itu penting sekali ya, karena itu tadi sudah disampaikan bahwa itu salah satu strategi untuk menghadapi tahun 2026. Nah, ini cukup banyak beberapa pertanyaan Pak Dipta. Selanjutnya ini pertanyaannya, saat banyak yang terjun ke dunia online, kenapa Eiger masih ekspansi via outlet baru? Wah, ini menarik juga nih. Hmm. Eiger masih ada ekspansi ke outlet baru nih, Pak Dita. Gimana nih, Pak? Pada saat COVID kita tahu bahwa penjualan online melesat. Orang dibatasi PSBB, nggak boleh jalan ke mall, nggak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Akhirnya orang jualan online. Tetapi zaman sekarang, online sudah tidak sejaya dulu. Orang sudah mulai jalan-jalan ke mall lagi. Mall sekarang crowded tiap akhir pekan. Kemudian juga biaya administrasi. Dulu marketplace masih bakar uang. Sekarang sudah enggak. Biaya adminnya tuh tinggi sekali. Kalau kita pedagang, kita pasti udah nggak bisa ngikutin. Hanya produsen yang bisa ngikutin aturan marketplace yang baru sekarang. Karena biayanya terlalu tinggi. Akhirnya banyak merek juga beralih. Mereka sekarang nggak cuma punya marketplace, mereka punya website. Jadi mereka juga melayani penjualan online melalui aplikasi website mereka sendiri. Tetapi Iger ini cukup unik. Eh, Mereka juga tidak mau meninggalkan penjualan offline-nya. Jadi mereka sekarang ekspansi, misal di kota-kota kecil, kota-kota satelit, mereka buka toko, pasti mencolok. Kan kota kecil jarang ada pemain besar ya. Pasti mencolok masyarakat kota tersebut. Kemudian di sana mereka bisa datang, mereka bisa pegang barangnya, mereka bisa coba, bisa fitting, ngecek, oh kualitasnya memang bagus.
muncul trust, muncul percaya. Dan kalau sudah ngomong percaya, itu nanti meskipun online nanti lihat Shopee ya, lihat mungkin jaket windbreaker gitu ya. Lihat itu mereknya aneh-aneh, harganya macam-macam, murah-murah. Mungkin itu sudah nggak dilirik lagi. Kenapa? Karena sudah muncul trust di Iger. Dan namanya buka experience store, outlet fisik, itu nggak gampang ditiru oleh kompetitor. Kalau online gampang, kita tinggal buka shop selesai. Tapi kalau buka toko itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Tidak semua pesaing bisa merek outdoor yang kecil-kecil, tidak mungkin bisa sekuat Tiger, bisa buka toko-toko di mana-mana. Yaitulah keunggulan kompetitif dari Iger ya, supaya mereka benar-benar tidak terinjak oleh brand-brand kecil seperti itu. Yang saya pikir mungkin karena itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Jadi Iger ini tetap berekspansi ya, Bapak Ibu, melalui outlet baru karena ada experience-nya itu yang susah untuk ditiru. Mungkin produk mudah ditiru, tapi experience-nya itu yang susah Hmm. ditiru seperti yang tadi Pak Dita sampaikan. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan Pak Dita, cukup panjang. Bagaimana cara menemukan pembeda atau USP di tengah persaingan sekarang yang masing-masing USP-nya itu mirip-mirip? Otoritas khusus untuk cabang yang dimaksud di sini batasannya sampai bagaimana? Dan kalau dari level SPV, selain kepala cabang, apakah boleh kita kasih otoritas khusus seperti manajer marketing misalnya? Wah, ini ada beberapa pertanyaan jadi satu ini, Mbak Dita. Silakan, Mbak Dita. Ya, zaman sekarang dalam bersaing, jangan berusaha untuk menjadi lebih baik dari kompetitormu. Karena ngomongin kualitas, ngomongin soal teknologi, itu semua saling salip menyalip, mirip-mirip. Jadi pada saat kita ngomong kita lebih baik, lusa, besok lusa, mungkin kompetitor kita bisa jadi lebih baik lagi. Ya, karena teknologi tadi. Tetapi zaman sekarang, di persaingan yang makin ketat, lebih baik tampil beda. Di saat semuanya warna kuning, kita warna merah sendirian, pasti kelihatan mata. Bagaimana cara kita membangun pembeda? Kita belajar bisnis model kanvas. Di situ kita tentukan segmen market mana yang kita mau ambil, target marketnya yang mana. Bicara target market, makin mengerucut, makin baik. Misal ngomong target market saya pria, pria umur berapa? 20 sampai 30. Kemudian mereka ini adalah karyawan. Ya. Mereka ini adalah yang melek teknologi. Mereka adalah yang hobinya suka outdoor misalnya ya. Jadi makin mengerucut, makin mengerucut, makin mengerucut. Target pasar kita tuh harus tajam. Sudah nggak zaman meluas. Kalau meluas itu effort kita sudah terlalu besar, biayanya juga gede banget. Harus ter mengerucut. Seperti sekarang kalau iklan di Facebook, IG, di TikTok, itu kan juga ada kan. Pilih pria wanita kota mana, terus usia berapa, interestnya apa. Itu untuk mengerucutkan produk market. Sorry, target market. Begitu kita sudah tahu target market kita siapa, kita harus bicara dengan bahasa mereka. Apa nih yang relevan? Produkku ini apa yang relevan dengan kebutuhan mereka? Itu yang kita komunikasikan. Nah, disitulah barulah kita bisa menemukan USP kita dibandingkan kompetitor. Ya, paling penting adalah target marketmu beresin dulu. Apa, gitu kan. Itu moga-moga menjawab. Kemudian, otoritas khusus. Otoritas khusus ini bahkan nggak cuma supervisor, kepala cabang, manajer. Bahkan customer service loh. Berilah wewenang yang memiliki level. Jadi kalau misalnya kita ngomong diskon lah ya. Oh, salesman yang ada di lapangan, bolehlah kamu kasih diskon 5%. Nanti kalau 5%mu jedok, boleh kamu naik banding ke supervisor, supervisor boleh kasih 10% misalnya. Manajer marketing boleh kasih 15. Direksi misalnya boleh kasih 20. Jadi ini ada wewenang yang berjenjang.
Dan ini lebih baik dibicarakan di muka, diseragamkan, distandarisasi, dan disosialisasikan. Sehingga frontline kita, pejuang garis depan kita, itu nggak kayak kelihatan orang yang bodoh atau tidak punya wewenang sama sekali. Tapi memang mereka bisa memutuskan sesuatu. Mereka punya wewenang untuk itu meskipun di level yang terbatas. Ya, dan saya juga sering ajarkan ke teman-teman yang di lapangan, jangan langsung diputuskan. Tetapi barangkali bisa ngomong, oke sebentar, saya coba usahakan dulu ya Bapak Ibu, saya akan perjuangkan. Pura-pura telepon supervisornya. Padahal sudah tahu 5% mah kita berhak, ya kan? Habis itu kita tutup, kita ngomong, oh ya oke Bu, di ACC 5% saya udah berjuang ini. Saya udah dimarahin tapi nggak apa-apa, yang penting barang saya laku. Jadi seakan-akan customer tuh punya hutang budi sama kita. Kita udah berjuangin gitu loh. Ya itu trik-trik dalam dalam penjualan lah. Ya tetapi sekali lagi batasannya adalah sampai frontliner kita, staff kita yang paling depan. Itu kita harus sudah punya batasan wewenang yang berlevel. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya ya, dari USP tadi, bagaimana caranya, dan juga otoritas terkecil, otoritas khusus untuk yang paling depan atau frontliner itu juga penting sekali untuk dilakukan saat ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Kita tunggu sebentar ya Pak Dita, nanti kalau tidak ada Ya, kita tutup close. untuk sesi kali ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada sedikit waktu bertanya tentang persiapan 2026 mengenai bisnisnya atau perusahaan dari Bapak Ibu. Kelihatannya sudah ini Pak Jo. Oke, baik Pak. Eh, saya kira Bapak Ibu sudah cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya dan materi sudah disampaikan dengan detail, dengan rinci, dan Bapak Ibu bisa mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Dipta sebagai narasumber kami pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah ikut join di webinar kali ini. Mungkin ini webinar terakhir Total System di tahun 2025 ya. Nanti Ya, akan ada gebrakan-gebrakan baru di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu boleh follow kami di Instagram kami di totalsystem.pt supaya tidak ketinggalan info-info menarik tentang Total System. Dan Bapak Ibu yang terakhir eh, yang bisa open cam mungkin bisa open cam. Kita mau berfoto bersama dulu untuk dokumentasi kita. Silahkan bisa di open cam Bapak Ibu yang bisa open cam. Kita mau berfoto sebentar, foto bersama. Oke, oke. Ya. Oke, kita foto bersama. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh materi kami sudah sangat jelas, bisa membantu Bapak Ibu untuk menghadapi tahun 2026 lebih optimis lagi. Jadi tahun 2026 bukan untuk tenang-tenang, tapi saatnya untuk action, untuk memanfaatkan peluang. Jadilah lebih beda, lebih cepat, dan lebih tepat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. selamat sore semuanya. Sore.